Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Saleh SPB MPD dan Bapak Asri Ismail SPB MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Mudia dengan NIM 2002085000015 beserta ketiga teman saya ada Asy Syamsi Nur Effendi, ada Reski Rahmawati dan Eksanti. Kami adalah mahasiswi dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Universitas Negeri Makassar kelas 02. Dalam video kami kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami dengan tema pembakuan ejaan dan istilah dalam bahasa Indonesia. Video ini kami buat guna untuk memenuhi tugas kami dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Untuk mengefisienkan waktu, kami mulai pemaparan materi pada hari ini. Pemaparan materi yang pertama akan dibawakan oleh Saudari Asy Syamsi Nur Effendi. Kepada Saudari saya persilahkan. Untuk mengefisienkan waktu, kami mulai pemaparan materi pada hari ini. Pemaparan materi yang pertama akan dibawakan oleh Saudari Asy Syamsi Nur Effendi. Kepada Saudari saya persilahkan. Pembakuan bahasa. Pembakuan atau persetaraan bahasa adalah pemilihan acuan yang dianggap paling wajar dan paling baik dalam pemakaian bahasa. Masalah kewajaran terkait dengan berbagai aspek dalam berbahasa, misalnya aspek ini meliputi situasi, tempat, mitra bicara, alat, status, penuturan, waktu, dan lain-lain. Aspek-aspek tersebut disebut juga dengan istilah konteks. Konteks itulah yang menuntut adanya variasi bahasa dalam pemakaian variasi bahasa yang berhubungan dengan masalah fungsi sebagai alat komunikasi sosial. Pedoman untuk penetapan bahasa baku atau standar, yaitu 1. Dasar keserasian. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi resmi baik tulisan maupun lisan. 2. Dasar keilmuan. Bahasa yang digunakan dalam tulisan-tulisan ilmiah. 3. Dasar kesastraan. Bahasa yang digunakan dalam berbagai karya sastra. Masalah pembakuan bahasa. Melalui kebijakan bahasa dipilih dan dibentuk salah satu dari sejumlah bahasa yang untuk dijadikan bahasa nasional atau bahasa resmi kenegaraan. Melalui perencanaan bahasa dipilih dan ditentukan sebuah ragam bahasa dari ragam-ragam yang ada untuk dijadikan ragam baku atau ragam standar bahasa tersebut. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Itulah tadi pemaparan materi dari Saudari Asy Syamsi Nur Effendi. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman. Kemudian, pemaparan materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Reski Rahmawati. Kepada Saudari, saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi yaitu bahasa baku. Bahasa baku adalah salah satu variasi bahasa dari sekian banyak variasi yang diangkat dan disepakati sebagai ragam bahasa yang akan dijadikan tolak ukur sebagai bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi yang bersifat resmi, baik secara lisan maupun tulisan. 3 hal yang dijadikan patokan dalam pemilihan bahasa baku. 1. Kemantapan dan kedinamisan. 2. Kecendekian atau kerasionalan. 3. Penyeragaman. Fungsi bahasa baku. 1. Fungsi pemersatu. 2. Fungsi pemberi. 3. Fungsi pembawa. 4. Fungsi sebagai kerangka acuan. 4 fungsi bahasa yang menuntut penggunaan ragam baku yaitu 1. Komunikasi resmi. 2. Pembicaraan di depan umum. 3. Wacana teknis. 4. Pembicaraan orang yang dihormati. Penggunaan ragam baku.
surat menyurat antar lembaga, laporan keuangan, karangan ilmiah, lamaran pekerjaan, surat keputusan, perundangan, nota dinas, rapat dinas, pidato resmi, diskusi, penyampaian pendidikan. Bahasa Indonesia baku. Secara resmi berdasarkan ejaan yang disempurnakan, fonem-fonem bahasa Indonesia sudah ditentukan, tetapi yang berhubungan dengan pekafalan belum pernah dilakukan pembekuan. Dalam bidang peristilahannya, misalnya, bahasa Indonesia memiliki aturan sendiri dari segi sumbernya. Istilah-istilah yang diambil dapat bersumber dari 1. Kosakata bahasa Indonesia, 2. Kosakata bahasa serumpun, 3. Kosakata bahasa asing, 4. Ragam baku tulis dan baku lisan. Sekian dari saya. Itulah materi yang dibawakan oleh Saudari Reski Rahmawati. Semoga materinya dapat dipahami oleh teman-teman. Kemudian pemaparan materi selanjutnya, yaitu materi terakhir, akan dibawakan oleh Saudari Eksanti. Kepada Saudari, saya persilahkan. Jenis-jenis istilah dalam bahasa Indonesia. Makna istilah ada dua macam, yaitu istilah umum dan istilah khusus. Istilah umum yaitu kata yang sudah menjadi bahasa umum atau sudah sering digunakan dan dipahami. Istilah khusus yaitu kata yang penggunaannya terbatas pada bidang-bidang tertentu saja. Itulah tadi pemaparan materi dari Saudari Eksanti. Pemaparan materi kami pada hari ini sudah selesai. Semoga materi yang kami bawakan pada hari ini dapat dipahami dengan baik oleh teman-teman sekalian. Tak terasa kita sudah berada di akhir video. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu pembakuan ataupun standaran bahasa adalah pemilihan acuan yang dianggap paling wajar dan paling baik dalam pemakaian bahasa. Masalah kewajaran terkait dengan berbagai aspek. Bahasa baku adalah bentuk bahasa yang telah mengalami proses standarisasi, yaitu tahap menegakkan tata bahasa dan kamus normatif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang mengungkapkan konsep proses, keadaan, atau sifat khas dari bidang tertentu. Istilah ini dapat digunakan dalam segala keadaan untuk menyampaikan suatu informasi. Demikianlah materi dari kelompok kami. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik oleh teman-teman. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.